Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin saya sempat konfirmasi ke Bang Hendri Caniago, ya, apakah tema kita tentang Rusia saja, Cina saja, atau Ukraina, ya. Tapi pada akhirnya kita sepakat kita akan bahas 3 tema ini, ya, tentang Islam di Cina, lalu kemudian Rusia, dan kita coba lihat sedikit nanti apa yang terjadi di Ukraina dan Rusia secara umum, ya, karena dua negara ini dulu menyatu menjadi satu, ya, dalam di antara 15 negara yang tergabung dalam Uni Soviet, ya, sebelum runtuh dan berdiri tahun 1991, ya. Nah, kita akan mulai dari Cina dulu, ya. Kita mulai dari Cina dulu. Saya sempat tadi siang buka ensiklopedinya Pak Dr. Shafi Antonio, ya. Ini buku besar, ya. Ensiklopedi Peradaban Islam Cina Muslim, ya. Ini ya jadi salah satu bacaan juga. Beliau ada 8 buku, ya, tentang ini, ya. Ada ensiklopedi di Mekah, Madinah, Yerusalem, Damaskus, Baghdad, Kairo, Istanbul, Persia, Andalusia, dan Cina. Nah, ini jilid yang ke-10, ya. Jilid ke-10 bicara tentang peradaban Muslim, ya, di China, ya. Jadi saya sempat, ya, namanya ensiklopedi kan tulisannya gede-gede, jadi cepat khatam juga, ya. Alhamdulillah, ya. Ya, Muslim Cina, ya. Kalau kita bicara tentang Muslim Cina, ya, atau Islam di Cina, saya ingin sampaikan ini, ya, walaupun hadis yang mengatakan utlubul ilma walau bisin, itu bukan hadis, ya, ungkapan penyemangat saja, tapi kalau kita lihat maknanya bisa jadi benar, karena ketika Nabi diutus, bangsa Cina itu sudah ada, peradaban mereka sudah terbangun, gitu, ya. Nah, saya nggak tahu kapan dibangunnya tembok Cina, nanti kita searching lagi, ya. Tapi yang jelas ketika Nabi diutus, mereka sudah berdiri, mereka sudah kuat, gitu kan. Ada namanya dinasti Tang, itu besar sekali. Nanti dilanjut dengan dinasti Soyong, dia sebut dengan dinasti Qing, ya. Nah, ini dinasti-dinasti yang ada pada waktu itu. Jadi negeri Cina ini negeri yang sudah lama, sudah tua, peradaban sudah maju. Kalaulah bangsa Arab waktu itu belum menggunakan kertas, gitu, ya, untuk menulis, mencatat, mereka masih menggunakan kulit kayu, ya, pelepah kurma, kulit hewan. Tapi bangsa Cina waktu itu sudah menggunakan kertas, ya. Kalau bangsa Arab, ya, waktu itu masih menggunakan kulit hewan, ya, untuk wadah minum, demikian, ya, tempat air, dan itu cepat rusak, ya, bahkan bisa jadi racun, gitu, ya, karena mereka belum pintar menyamak kulit waktu itu, ya, tidak bisa bertahan lama. Tapi bangsa Cina itu sudah mengenal tembikar, belakangan mengenal tempat air yang terbuat dari tanah liat, itu kalau sekarang keramik, gitu, ya. Nah, mereka sudah maju luar biasa pada waktu itu. Jadi sisi peradaban Cina udah maju, ya. Sehingga jauh sebelum Rasulullah diutus menjadi nabi, bangsa Arab itu sudah melakukan perjalanan bisnis ke situ, ya. Sudah melakukan interaksi hubungan bisnis bangsa Arab, ya, dengan orang-orang Cina ini, ya. Mereka melakukan, apalagi kedua etnis ini kan, Arab dan Cina ini 3 lah, ya. Arab, Cina, Padang sama tuh, ya. Jadi Arab, Cina, Padang, wah, pandai dagang 3-3-nya, gitu, ya. Arab, wah, ya, kehidupan mereka 80% di masa Nabi itu kehidupan mereka dari bisnis, ya, dari dagang. Nabi sendiri bahkan 25 tahun beliau menjadi pengusaha, ya. Sebelum jadi Nabi hanya 23 tahun. Cina, wah, siapa yang tidak kenal, ya, hari ini. Cina itu apa aja dijualin, gitu, ya. Dahsyat, luar biasa. Nah, Arab, Cina sama-sama pedagang dan mereka saling melakukan komunikasinya. Nah, lalu muncul pertanyaan, kapan sih sebenarnya, gitu, ya, Islam itu masuk ke Cina, ya. Dalam bukunya ini, ya, Dr. Shafi Antonio
membuat judul gitu kan. Judulnya itu di daftar isinya saya buka ya. Ya, di halaman yang ke-16, awal masuknya Islam ke Cina dari versi ke versi. Dari judulnya dari versi ke versi. Artinya versi memang beragam. Jadi banyak pendapat tentang kapan sih Islam itu masuk ke negeri Cina gitu kan. Tapi kalau kita bungkus gitu kira-kira ya, kita konklusikan yang jelas Cina Islam itu sudah lama dari Cina. Ada pendapat masyhur sekali, sahabat baginda Rasulullah SAW yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas itu pernah ke Cina ya. Di tahun 2000 berapa ya, 2006 ya 2006an saya pernah diundang oleh teman-teman aktivis Hong Kong gitu ya, untuk ngisi acara di sana, dan kemudian sekalian saya nyebrang ke Shenzhen ya, ke Cina ya, lalu kemudian naik kereta api ke Guangzhou. Sekian hari saya lupa waktu itu, 3 atau 4 hari saya berada di sana menelusuri jejak-jejak Islam di Cina ya, karena seperti yang saya baca Islam itu ya, pertama kali datang ke Cina ya di Guangzhou ini ya, di Guangzhou ini. Maka saya datang ke sana mencari sisa-sisa Islam di sana. Nah, ada fakta yang menarik bahwa di salah satu masjid di sana ya, kami menemukan, saya berdua waktu itu dengan seorang fotografer ya, menemukan sebuah kompleks pemakaman ya. Mungkin saya bisa diangkat host sementara, saya mau share foto ya untuk menguat. Hostnya siapa? Hostnya Bang Hendry bisa atau siapa ini? Host, oke, angkat sebentar, saya host, saya mau share foto atau gambar. Belum? Ya, siapa yang bisa saya diangkat host sebentar, Bang Hendry? Ya, benar Pak Sofan. Aha. Pak Sofan mohon dijadikan Host biar saya bisa share screen. Itu siapa? sebentar, Ustaz. Oke. Nah, jadi sambil cerita, saya melihat ada kompleks pemakaman, teman-teman sekalian. Dan tertulis di atas gerbang pemakaman itu ya, tulisan Raudhah Abi Waqqas ya, Raudhah Abi Waqqas. Jadi taman kompleks pemakaman keluarga Abi Waqqas. Saya tanya ke ustadz ya, setempat, imam lah ya, imam, mereka menyebut dengan imam ya, dan dengan sepenuh keyakinan ya, mereka menganggap bahwa itulah makam sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, artinya apa? Ini luar biasa. Sahabat Nabi kan, Sa'ad bin Abi Waqqas itu kan sahabat Nabi senior ya. Maksud saya masuk Islam di awal-awal, bukan yang belakangan ya. Termasuk salah seorang sahabat Nabi yang jamin masuk surga. Kita faham Sa'ad bin Abi Waqqas gitu ya. Nah, jadi mereka yakin banget. Namun pendapat ini menjadi tidak kuat gitu kan, karena hanya bermodal makam lalu kemudian tidak dikuatkan lagi dengan fakta-fakta literasi yang lain gitu kan. Tidak ada cerita. Nah ini ya, jadi ini teman-teman bisa lihat di ini ada tulisan Raudhah Abi Waqqas gitu ya di atas. Sampai sekarang masih ada tulisan ini, teman-teman searching aja di Google ya. Lalu kemudian ini saya ya di dalam makamnya, di dalam kompleks pemakaman itu ya. Lalu kemudian di luar itu ada tulisan gitu ya. Ini saya perbesar. The history of this well has been more than. Jadi ini lokasi ini, makam ini ya, sudah ada sejak 1300 yang lalu ya. Still now sampai sekarang. It was built due to memorizing Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini untuk dibangun ya, untuk mengenang sahabat Rasul ya, Sa'ad bin Abi Waqqas is uncle of Prophet Muhammad SAW.
untuk mengingat ya, dan beliau adalah uncle of Prophet Muhammad SAW, paman Rasulullah SAW saat dia wafat ya. Saya sempat wawancara waktu itu dengan salah seorang imam yang ada di sana, dan mereka mengiyakan gitu kan bahwa sahabat Rasulullah ya itu pernah ke sana. Namun saya ulang tadi, kalau kita telusuri maka kita sulit menemukan ya, jejak Sa'ad bin Abi Waqqas ke sana, sehingga muncul kesimpulan bisa jadi keturunannya yang pernah ke sana. Tapi poinnya bahwa Islam ya sudah sangat lama berada di Cina ya, masuk Guangzhou, kemudian menyebar ke beberapa wilayah yang lainnya. Dan mulanya ya mereka datang ke Cina ya, menempati pesisir-pesisir pantai Cina. Lalu kemudian lama-kelamaan mereka bisa membaur dengan masyarakat Cina ya. Dan akhirnya ya mereka diterima oleh masyarakat Cina ya, dan saling memberikan masukan gitu kan, saling menukar ilmu gitu kan. Ini bangsa Arab juga punya, atau Islam, umat Islam secara umum juga punya banyak peradaban pada waktu itu ya, dan berkembanglah peradaban tersebut. Sementara kaum muslimin juga belajar membuat alat geriba misalnya, membuat apalagi kertas ya, dan yang lainnya. Dan ini terus berlangsung jamaah sampai pada tahun atau abad ke-13. Abad ke-13 Masehi tentu saja ya, 1200 sekian, ketika dinasti Yuan yang berkuasa ya, di situ ada Genghis Khan ya, kita ingat Genghis Khan, dan pada masa inilah mereka menyerbu Nusantara dan ingin mendatangi Kertanegara. Kita ingat cerita riwayat berdirinya Majapahit. Nah, pada waktu itu justru di sana, di umat Islam di Cina itu sedang gemilang. Jadi hubungan mereka dengan masyarakat Cina itu menjadi sangat baik, dan puncaknya sekitar 200 atau 300 tahun kemudian, di tahun ke 1400-an ya, 1400 awal ya, 1400 awal, mereka mengangkat seorang siapa namanya ya Laksamana ya, yang kemudian terkenal sekali, kita kenal dengan Laksamana Cheng Ho, yang seorang muslim. Jadi diangkat Laksamana Cheng Ho ini ya untuk melakukan perjalanan ya, untuk menjelajah dalam rangka menjalin hubungan diplomatik dengan masyarakat sekitar, atau terutama di Asia Tenggara dan Samudra Hindia pada waktu itu ya, dan sampai juga ke Jawa ya, ke Indonesia ya. Laksamana Cheng Ho terkenal sekali. Nah, itu satu fase dengan pelayaran ke Eropa ya, atau ya yang kita kenal dengan Columbus ya. Kalau Columbus kan 1450 sekian, hampir 1500. Jadi satu abad gitu ya. Nah, kegemilangan kaum muslimin di Cina ini itu kemudian mengalami masalah ya, pada abad ke-17, 1600 sekian, ketika China ini dibawa kekuasaan dinasti Qing. Dinasti Qing yang berkuasa dari tahun 1644 sampai 1900-an. Ini sudah 12-an ya. Mengapa? Karena dinasti Qing ini ya tidak senang dengan kaum muslimin, bahkan sering terjadi bentrok. Dan sampai pada akhirnya di tahun 1949-an ketika Republik Cina RRC naik ya, dan kita tahu ya, mereka berhaluan komunis, lagi-lagi kaum muslimin mengalami masalah. Mereka harus menghadapi tirani RRC yang komunis ini ya. Terjadi semacam penghancuran tempat-tempat ibadah ya, kemudian Al-Quran ya, dan ini juga menyerempet ke wilayah Uighur ya. Kita tahu konflik Uighur sampai sekarang masih ada gitu kan, dan akhirnya kaum muslimin bisa menata ulang dakwah mereka, kecuali Uighur yang masih terus membara gitu kan, tapi di tempat-tempat lain mereka bisa menyesuaikan diri. Bahkan di antara caranya dengan cara mengubah nama-nama mereka yang tadinya berbau muslim gitu kan, kemudian mereka menggunakan nama-nama Cina. Ya, jadi ini kondisi terakhir kaum muslimin yang berada di sana ya. Kalau kita lihat angka ya, ini juga terjadi perbedaan. Ada yang mengatakan
hanya nggak nyampe 30 juta jumlah kaum muslimin, tapi ada yang mengatakan lebih dari itu. Pada intinya umat Islam di Cina ya, masih terbilang minoritas sangat ya, nggak nyampe 2%. Kalau kita sebut 25 juta kan dari 1,4 miliar itu kan nggak nyampe 2% ya. Kalau 2%-nya kan 28 juta, jadi nggak nyampe, jadi masih sangat kecil. Tapi pelan tapi pasti kalau kita lihat dakwah mereka di sana gitu kan, kaum muslimin terus bertambah walaupun tidak sepesat di Eropa. Jadi kalau dibandingkan dengan pertumbuhan muslim di Eropa, Cina ya kalah. Eropa itu pesat banget. Jadi Eropa itu kita belum pernah bahas ya Islam di Eropa, sudah belum ya, mungkin suatu saat. Itu pesat luar biasa. Belgia, Inggris, Belanda itu hampir setiap hari ada gereja yang dijual dan dibeli oleh kaum muslimin. Melbourne bahkan yang walaupun bukan Eropa tapi Islamnya sangat-sangat bagus. Amerika juga suatu saat kita bahas, ini juga sangat bagus perkembangan Islamnya ya. Nah, ini sekilas tentang China. Sekarang kita pindah ke Rusia. Ini 2 SKS cepet kayaknya ya, karena nggak terasa sudah pukul 8.33 ya. Saya takut kemalaman. Rusia. Kita tahu bahwa Rusia ini dulu namanya Uni Soviet, ya. Uni Soviet yang membawahi 15 negara, ya. Armenia, Azerbaijan. Nah, Azerbaijan ini punya kisah tersendiri karena di masa Umar, dalam buku biografi Umar bin Khattab, negeri Azerbaijan ini sudah disebut-sebut. Jadi ada seorang pemuda, Utaibah namanya, dari Azerbaijan ini bawa makanan gitu kan. Itu di kitab-kitab sirah. Dari Azerbaijan. Saya juga masih meneliti Azerbaijan beneran. Artinya kalau Azerbaijan ini benar, di masa Umar Islam itu udah nyampe ke Rusia. Azerbaijan kan agak jauh tuh gitu kan, bukan sebelah sini gitu ya. Tapi kalau kita lihat perjalanan bisnis ke Cina itu lewat. Nah gitu kan, ada namanya negeri apa tadi, ada Armenia, Azerbaijan, Belarusia, Estonia, Gorj ya, yang Khan lah, Kazakhstan, kemudian apa lagi, Turkmenistan, Tajikistan, Uzbekistan. Uzbekistan ini banyak muslimnya gitu kan, mungkin 70% muslim gitu ya. Dan di sinilah ada kota namanya kota Samarkand ya, Samarkand. Dan bagi orang Indonesia kota Samarkand ini tidak asing karena di sini ada makam Imam Al-Bukhari yang konon ada hubungan dengan Pak Soekarno ya dulu yang datang ke sana ya. Jadi di sana ya. Samarkand ya, di dalamnya ini Samarkand bukan negara tapi sebuah kota ya, kota Samarkand. Nama negaranya adalah Uzbekistan. Nah, termasuk di dalamnya di antara 15 negara bagian Uni Soviet tadi ada namanya Ukraina. Nah, kalau kita lihat peta, Rusia ini masih masuk wilayah Eropa sebenarnya, tapi Eropa bagian timur tentu saja ya, Eropa bagian timur ya. Dan apa namanya, dulu ya, di awal-awal ketika masih bernama Uni Soviet dan terdiri dari berbagai negara, wilayah ini banyak yang sudah tercerahkan dengan Islam ya. Dan yang pertama kali ada namanya negara Bulgaria. Negara Bulgaria itu sudah muslim di tahun abad-abad ya 900 sekian, di masa pemerintahan Bani Abbasiyah. Di masa pemerintahan Abbasiyah itu sudah ada ya, bahkan mereka menjalin hubungan dengan Bani Abbasiyah di tahun 900-an gitu ya, puncak keemasan Abbasiyah. Namanya Bulgaria. Bahkan rajanya waktu itu ya, rajanya itu muslim ya, Raja Bulgaria ini muslim, dan ini masuk dalam kekuasaan Uni Soviet. Belum lagi kemudian yang masuk Islam lebih awal juga di masa pemerintahan Bani Umayyah, misalnya Uzbekistan ya, Samarkand. Samarkand itu, kisah penaklukan Samarkand itu menarik. Ada panglima muslim namanya Qutaibah bin Muslim ya, Qutaibah bin Muslim, seorang masuk generasi tabi'in. Di masa pemerintahan Walid bin Abdul Malik ya, kekhalifahan Bani Umayyah di Damaskus ya, dia melakukan penyebaran Islam dan masuklah ke kota Samarkand. Dengan bala tentaranya dia menaklukkan kota Samarkand ini. Laporanlah rakyat Samarkand dan nyampelah berita ini ke Khalifah Walid bin Abdul Malik. Muncul pertanyaan dari Walid bin Abdul Malik, apakah pasukan Muslim Qutaibah bin Muslim yang masuk ke Samarkand ini sebelum mereka masuk sudah menyampaikan dakwah dulu, menyampaikan Islam dulu? Oh tidak. Oh, kalau begitu kata Khalifah, keluar
keluar semua gitu kan, pasukan keluar semua, tidak boleh masuk gitu kan, nggak boleh sebelum mendatangkan seorang dai, beberapa ustaz untuk mengislamkan rakyatnya. Dan ternyata luar biasa itu yang kemudian terjadi ya. Mereka masuk Islam dan pasukan Qutaybah bin Muslim ya, bisa masuk ke Samarkand tanpa penolakan sama sekali. Bahkan mereka yang tadinya siap mau perang malah dihidangkan makanan dengan penyambutan yang luar biasa. Jadi Samarkand itu ya di Uzbekistan tunduk takluk di bawah kiprah kaum muslimin tanpa peperangan dan tidak ada seorang pun yang terbunuh ya. Dan Samarkand masuk. Ada wilayah Bukhara, di situ ada Imam Bukhari ya. Ada wilayah Tirmizi, ada Imam Tirmizi dan beberapa ulama lainnya itu masuk wilayah ini, wilayah Uni Soviet ini ya. Nah, bahkan ada sebuah kesultanan nih, namanya Kesultanan Kazan ya, Kesultanan Kazan yang juga berdiri ya, dan sempat pada tahun atau masih sisa kerajaannya ya, sempat mencetak Al-Quran walaupun sudah mundur di abad ke 1800-an kian ya, tapi di kota Kazan ini atau negeri Kazan ini ya. Nah, ketika terjadi Perang Dunia Pertama ya, tahun 1913 atau 14 sampai 1918 ya, Perang Dunia Pertama ya, antara Uni Soviet ya dengan sekutu poros tengah ya, dengan pasukan sekutu gitu kan. Di sebelah sini ada Amerika, Inggris, Prancis ya, di sebelah sini Yahudi juga masuk sebelah sini. Nah, musuhnya itu ada Uni Soviet ini ya, sisa-sisa Uni Soviet ini ya. Ada siapa lagi, Nazi tentu saja, Jerman gitu kan. Lalu kemudian Turki Utsmani, dan meledaklah Perang Dunia Pertama yang kemudian dimenangkan oleh pasukan sekutu Inggris dan kawan-kawan. Nah, dari sinilah kemudian Uni Soviet itu kemudian menjadi pecah gitu kan. Tidak, dan bukan hanya Uni Soviet sebagai orang yang kalah, Turki Utsmani juga mulai pelan tapi pasti mulai runtuh gitu kan. Wilayah Syam yang tadi berada dalam kekuasaan kaum muslimin ya, jatuh ke tangan Inggris, dan dari sanalah Yahudi itu berada di Palestina. Karena Yahudi ini mendompleng Inggris, ketika Inggris menang menguasai Palestina, maka Palestina itu sebagian diberikan kepada mereka gitu kan. Nah, jadi tadi sebelumnya Uni Soviet ini berlawanan dengan Yahudi gitu kan, membantai orang-orang Yahudi gitu ya. Nah, sementara Ukraina waktu itu, kita masuk ke Ukraina, kali itu dia masih dalam kekuasaan Uni Soviet, masih berada dalam satu kesatuan dengan negara-negara Uni Soviet. Sampai akhirnya di tahun 1900 berapa ya, 91 ya, ketika Uni Soviet runtuh dan masing-masing negara berdiri. Ada negara Rusia, ada Ukraina, ada Uzbekistan, ada Tajikistan dan seterusnya, masing-masing berdiri. Bagaimana dengan perkembangan kaum muslimin? Sama, perkembangan kaum muslimin juga jadi terpecah ke berbagai negara tersebut gitu kan. Di Rusia sendiri juga umat Islam sangat sedikit gitu kan. Yang dominan pada awalnya Kristen Ortodok ya. Lalu kemudian Ukraina ya, kita lihat di Ukraina ini. Ukraina ini sebenarnya sudah banyak muslimnya ketika Bulgaria dulu berdiri ya. Di abad-abad ke-15-an itu muslim sudah banyak ya. Ada yang mengatakan sampai 10-15% pada waktu itu ya, dan masjid-masjid juga berdiri ya. Dan ini terus berkembang sampai pada akhirnya ya, ketika Ukraina ini mengalami masalah, kapan ya, ketika mereka berdiri ya, dan muncul konflik internal. Jadi konflik Ukraina ini kan diawali dari konflik internal mereka sebenarnya. Jadi ada seorang, sebentar, saya tadi sempat mencatat nama sebentar ya, siapa namanya. Ini agak terus terang, kelemahan saya agak sulit menghafal nama-nama Rusia gitu ya. Nama-nama Arab oke lah, nama-nama Rusia agak susah ngafalnya. Ini ya. Jadi di tahun 2004 awalnya ya, mereka melaksanakan pemilihan umum ya.
salah satu kandidat presidennya itu ada namanya, ini saya bacakan, Viktor Yanukovych. Ya, dia pro Rusia. Nah, lawannya itu adalah Viktor Yushchenko tulisannya. Dan ketika pemilu, ya, Yanukovych ini yang menang, yang pro Rusia. Ya. Tapi disinyalir curang. Maka digelar lagi pemilu ulang, ya, tahun 2004 itu, ya, dan hasilnya justru, ya, yang pro Barat tadi yang menang, ya, pro Eropa, ya, yang Viktor Yushchenko, ya. Maka dia pun naik, dan sejak saat itu Ukraina ini kemudian jadi lebih dekat ke negara-negara Eropa. Bahkan ada kabar, ya, dia ingin masuk dan bergabung ke negara NATO dan Uni Eropa sebagaimana kita pahami, ya. Dan ini yang tidak dikehendaki oleh Rusia. Nah, ya, asal dari sini. Nah, pelan tapi pasti beberapa wilayah yang agak jauh lokasinya bagian utara itu mulai berusaha untuk melepaskan diri, ya, yang mereka sebut dengan separatis gitu kan, separatis. Lalu kemudian dibantu oleh Rusia. Nah, kemudian terjadilah perang. Jadi kalau kita analogikan di Indonesia begini, Indonesia lama dijajah oleh Belanda. Cuma masalahnya kan kita dijajah. Kalau mereka dulu kan satu kesatuan, Uni, ya, satu kesatuan. Kalau kita bukan, Belanda jajah kita, bukan kita menyatu dengan Belanda. Kalau mereka menyatu. Kalau kita analogikan Indonesia, nah, kita merdeka nih, lepas dari Belanda, kita mandiri, ya. Tiba-tiba beberapa wilayah, misalnya Papua menuntut merdeka dan angkat senjata, lalu didukung oleh Belanda. Ujungnya apa? Ya kita melawan Belanda dong. Nah, begitu kira-kira, ya. Begitu kira. Jadi Ukraina, ya, menyendiri, dan ada 2 kota, ya, yang ingin mandiri, melepaskan diri gitu kan, ya, dibantu oleh Rusia. Ya, ujung-ujungnya Ukraina melawan Rusia. Makanya kalau ditanya, ini sebagai penutup biar kita ada sisa tanya jawab, ya, bagaimana sikap kita sebagai mukmin? Ya, bagaimana sikap kita sebagai muslim? Dukung Ukraina atau dukung Rusia? Muslim Indonesia sendiri terpecah, ya. Kalau negara Indonesia, ya, sepertinya pro Amerika gitu, ya. Jadi karena ketika PBB mengeluarkan resolusi, ya, menentang Rusia, ya, berarti pro Ukraina gitu kan. Pemerintah Indonesia dianggap pro Ukraina, ya. Padahal dulu di masa-masa awal-awal kemerdekaan Indonesia itu justru dekat dengan Rusia gitu kan, terutama Pak Karnonya terutama, ya. Insinyur Soekarno, presiden kita, itu sangat dekat dengan, justru dia lebih dekat dengan Rusia, ya, dengan Moskow daripada dengan Amerika. Bahkan Pak Karno itu agak keras dengan Amerika walaupun kita masuk bagian dari PBB. Nah, apa sikap kita? Bagaimana kita sebagai seorang muslim? Saya mencatat paling tidak ada 4 hal. Yang pertama, kita ini bukan perang agama. Beda dengan Israel, Palestina. Itu ada unsur agamanya gitu kan. Kita berpihak, jelas, ya. Di situ ada Baitul Maqdis. Kalau ini kan kita nggak punya kepentingan. Ini bukan Muslim Kristen, enggak. Ini perang kepentingan penjajahan gitu kan. Kalau boleh disebut demikian, ya. Ada negara Ukraina yang dulu bagian dari Uni Soviet, ya, yang dianggap merapat ke NATO dan tidak diinginkan oleh Rusia. Ada separatis mereka sebut, dibantu oleh Rusia, dan kemudian ini perang. Karenanya kita tidak memihak ke salah satu dari keduanya, karena ini bukan perang agama, ya.